Halo semua, selamat datang di sesi pendalaman statistika penelitian. Selama 10 menit ke depan, kita akan membedah pengujian hipotesis, bukan sekadar rumus, tapi sebagai cara berpikirnya juga. Banyak yang menganggap statistik itu hanya hitung-hitungan semata, padahal pengujian hipotesis adalah tentang pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Nah, kita akan mulai dari landasan filosofis, berlanjut ke pemilihan uji yang tepat, hingga cara membaca hasil software statistik agar tidak salah interpretasi. Mari kita bicara tentang H0 atau hipotesis nol lebih dalam. Mengapa namanya nol? Karena ia merepresentasikan kondisi kosong, tidak ada efek dan tidak ada hubungan. Di sisi lain, HA adalah dunia kemungkinan. Ada dua jenis HA. Yang satu, direksional, yaitu satu arah, kita sudah yakin arahnya. Misal, metode A lebih baik daripada B. Dan yang kedua adalah non-direksional, yaitu dua arah. Kita hanya tahu mereka berbeda, tapi belum tahu siapa yang lebih unggul. Logika di balik pengujian ini adalah reductio ad absurdum. Kita mengasumsikan H0 benar, lalu kita lihat apakah data kita sangat aneh atau ekstrim. Jika H0 itu benar, jika data kita terlalu ekstrim, maka kita simpulkan H0 adalah asumsi yang salah. Oke, sebelum kita menekan tombol calculate, ada syarat yang harus dipenuhi. Pengujian hipotesis ini, terutama yang parametrik, sangat sensitif terhadap kualitas data. Ada 3 pilar utama yang harus kita cek. Yang pertama dari segi normalitas. Apakah data yang kita akan sebar itu mengikuti kurva lonceng? Jika data ini melenceng, hasil uji T atau ANOVA-nya bisa menyesatkan. Lalu yang kedua dari segi homogenitas varians. Apakah variasi di kelompok A ini sama dengan di kelompok B? Ini penting agar dapat membandingkan apple to apple. Yang ketiga adalah independensi. Data sampel ini harus berdiri sendiri, tidak saling memengaruhi. Jika asumsi ini dilanggar, maka kita tidak bisa memakai uji Z atau T. Kita harus beralih ke jalur non-parametrik seperti uji Mann-Whitney atau Wilcoxon. Nah, sekarang bagaimana memilih senjata yang tepat? Ya, ini sering membuat mahasiswa bingung. Mari kita petakan. Yang pertama ada uji perbandingan rata-rata satu kelompok versus standar gitu, atau one sample test. Terus dua kelompok berpasangan dalam kurung pre-test dan post-test, atau paired sample t-test. Dua kelompok berbeda, kelas eksperimen versus kontrol, independent sample t-test, lebih dari dua kelompok, ANOVA, uji hubungan asosiasi. Yang pertama, hubungan linear antara dua variabel kontinu, korelasi Pearson, pengaruh variabel independen terhadap dependent. Ini yang kedua, regresi linear. Jadi setiap uji ini memiliki statistik hitung yang berbeda, namun tujuannya tuh sama, mencari tahu apakah selisih atau hubungan yang ditemukan cukup signifikan untuk dianggap nyata di tingkat populasi. Bagian paling mendembarakan adalah melihat p-value, tapi teman-teman jangan terjebak pada angka 0,05 secara buta. Benar Sispi, ada istilah p-hacking di mana peneliti ini dapat memanipulasi data hanya agar p-value ini di bawah 0,05. Ini tentu saja sangat tidak etis dalam penelitian. Nah, kita juga harus memperhatikan effect size. Terkadang hasil kita signifikan secara statistik, P kurang dari 0,05, tapi bedanya sangat kecil secara praktis sehingga tidak berguna di lapangan. Mari kita berlatih. Oke, mari kita masuk ke contoh yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode Project Based Learning atau PBL lebih efektif meningkatkan nilai statistika dibandingkan metode ceramah konvensional. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Data kelompok A, PBL, yaitu 20 siswa, rata-ratanya 85 dan standar deviasinya adalah 5. Dan yang kedua, yaitu kelompok B, yaitu ceramah, 20 siswa, rata-ratanya 78 dan standar deviasinya adalah 6. Taraf nyata, yaitu 0,05. Nah,
Kemudian ada langkah pengerjaannya. Yang pertama, formulasi H0 dibagi mu1 sama dengan mu2, yaitu tidak ada perbedaan, dan HA dibagi mu1 lebih dari mu2, yaitu PBL lebih baik. Dan yang kedua, statistik uji menggunakan t-test karena sampel kecil, yaitu N kurang dari 30. Yang ketiga yaitu perhitungan, kita hitung nilai T hitung menggunakan perbandingan selisih rata-rata terhadap standar error gabungan. Dan yang keempat, keputusan. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka kita punya bukti kuat. Dalam kasus ini selisih 7 poin yaitu 85 sampai 78 yaitu 7 poin dengan varians yang relatif kecil biasanya akan menghasilkan nilai P yang jauh di bawah 0,05. Kesimpulannya yaitu metode PBL memberikan dampak yang sangat nyata. Contoh kedua sering dipakai di penelitian eksperimen. Kita ingin menguji pengaruh pelatihan meditasi terhadap tingkat stres karyawan. Terdapat data yang pertama diukur pada 15 orang yang sama sebelum dan sesudah pelatihan. Lalu, rata-rata skor stres sebelum sebesar 45, rata-rata skor stres sesudah sebesar 30. Alfanya yaitu 0,01, yang mana peneliti ini ingin tingkat keyakinannya 99%. Langkah pengerjaan, formulasi H0 dibanding D sama dengan 0, yakni tidak ada penurunan skor. HA dibanding D tidak sama dengan 0. Nah, dalam analisis, kita tidak dapat membandingkan dua kelompok yang berbeda, tapi dapat membandingkan selisih atau dalam simbol D dari tiap individu. Hasilnya, karena penurunan mencapai 15 poin secara konsisten pada seluruh sampel, maka nilai signifikansinya akan sangat tinggi. Penting diingat juga, dalam uji berpasangan, hubungan antar data ini sangat kuat, maka sedikit saja ada perubahan, statistik akan mendeteksinya sebagai hal yang signifikan. Oke teman-teman, jadi contoh terakhir adalah tentang prediksi. Apakah durasi belajar dalam satuan jam ini mempengaruhi skor ujian secara signifikan atau tidak? Terdapat data-data, yang pertama ada variabel X, yakni durasi belajar, variabel Y, yaitu skor ujian. Dalam modelnya Y sama dengan A tambah BX ditambah E. Nah, data ini diperoleh dari 50 mahasiswa. Nah, di sini langkah pengerjaannya. Yang pertama ada formulasi H0 per beta sama dengan 0, yang mana durasi belajar ini tidak mempengaruhi skor. Sementara HA per beta ini tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua ada uji F dan uji T. Nah, dalam regresi juga kita menguji apakah kemiringan garis koefisien regresi itu nyata atau hanya datar. Lalu yang langkah yang ketiga adalah analisis R-square. Nah, kita juga melihat nih seberapa besar persentase pengaruhnya. Misalnya R pangkat 2 itu sama dengan 0,60. Artinya sebesar 60% skor ujian ditentukan oleh jam belajar. Jika hasil uji T untuk koefisien menunjukkan p-value 0,000, artinya kita menolak H0. Semakin lama belajar nih, semakin tinggi juga skornya secara signifikan. 3 contoh tadi memberikan gambaran bahwa beda tujuan penelitian, beda pula alat uji yang kita gunakan. Dan yang paling penting, jangan hanya terpaku pada angka ya teman-teman. Lihatlah konteks datanya, apakah sampelnya representatif, apakah pengukurannya valid. Nah, dan jangan lupa pilih tingkat kepercayaan yang sesuai dengan jenis penelitian kalian ya. Jadi untuk sosial biasanya 95% dan untuk medis itu biasanya sampai 99%. Terima kasih telah menyimak sesi panjang ini. Kami harap 10 menit ini bisa menjadi bekal berharga untuk skripsi atau proyek penelitian kalian. Selamat meneliti dan salam statistika. Bye-bye. See you in the next video. Halo semua. Selamat datang di sesi pendalaman statistika penelitian. Selama 10 menit ke depan, kita akan membedah pengujian hipotesis, bukan sekadar rumus, tapi sebagai cara berpikirnya juga. Mari kita bicara tentang H0 atau hipotesis 0 lebih dalam. Mengapa namanya 0? Karena ia merepresentasikan kondisi kosong, tidak ada efek dan tidak ada hubungan. Oke, sebelum kita menekan tombol calculate, ada syarat yang harus dipenuhi. Pengujian hipotesis ini, terutama yang parametrik, sangat sensitif terhadap kualitas data.
Nah, sekarang bagaimana memilih senjata yang tepat? Ya, ini sering membuat mahasiswa bingung. Mari kita petakan. Yang pertama ada uji perbandingan rata-rata satu kelompok versus standar gitu, atau one sample test. Terus dua kelompok berpasangan dalam kurung pretest dan post-test, atau paired sample t-test. Dua kelompok berbeda, kelas eksperimen versus kontrol, independent sample t-test, lebih dari dua kelompok, ANOVA, uji hubungan asosiasi. Yang pertama, hubungan linear antara dua variabel kontinu, korelasi Pearson, pengaruh variabel independen terhadap dependent. Ini yang kedua, regresi linear. Jadi setiap uji ini memiliki statistik hitung yang berbeda, namun tujuannya tuh sama, mencari tahu apakah selisih atau hubungan yang ditemukan cukup signifikan untuk dianggap nyata di tingkat populasi.